Ada kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, rumah jejak sejarah Presiden Soekarno dan Ibu Negara Fatmawati di Jalan Sriwijaya Raya, Kebayoran Baru terancam dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rumah Fatmawati yang diwariskan kepada Guru Soekarno Putra kalah gugatan karena kasus hutang piutang sang putra. Berujung sengketa rumah. Berikut penelusuran Aiman di rumah bersejarah sang proklamator Soekarno. Pemirsa, saya berada di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan di belakang saya adalah rumah dari Mas Guru Soekarno Putra. Rumah seluas 3.000 meter persegi kurang lebih ini terdiri dari 3 alamat ya. Dan salah satunya itu hendak digusur karena berpindah kepemilikan yang tidak dikehendaki oleh Guru Soekarno Putra. Karena permasalahan utang piutang yang sesungguhnya utang piutang tapi kemudian beralih menjadi akte jual beli AJB pembelian rumah. Seperti apa kasusnya? Saya nanti akan coba gali nilai sejarah, termasuk juga soal kasusnya seperti apa. Hingga sudah putusan pengadilan yang tertinggi, yakni Mahkamah Agung, bahkan sudah sampai ke peninjauan kembali, sehingga secara hukum sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena sudah tahap PK. Akankah rumah dari putra Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yakni Guru Soekarno Putra, akan tergusur? Saya akan masuk ke dalam, pemirsa, dan menemui Mas Guru Soekarno Putra. Ikuti saya, eksklusif Aiman, saya akan masuk ke dalam, termasuk ada apa di balik rumah yang bersejarah. Dan pemirsa, saya sudah berada di terasnya saat ini dan asri betul ya. Dan saya segera menemui Mas Guru Soekarno Putra. Saya ingin masuk ke dalam. Permisi Mas Guru, sehat selalu. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Terima kasih. Banyak yang nggak tahu, ternyata ada hal-hal yang sangat bersejarah dari rumah ini. Saya izin Betul. masuk keliling rumah Mas Guru ya. Ya silakan. Iya. Tapi ini lagi direnovasi. Iya. Jadi lagi berantakan. Ini lukisan Bung Karno dan Bu Fatmawati. Dulu sempat tinggal di sini setelah tidak jadi presiden lagi, Bung Karno. Ya, Bapak kan ketika sudah tidak jadi presiden itu kan dalam status tahanan rumah sebetulnya. Iya. Tahun 67 itu. Iya, Bapak itu ditahan awalnya di rumah Bapak di Batu Tulis, Iya, Bogor. Kemudian dipindahkan di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto yang kemudian sekarang jadi Museum Satria Mandala. Satria Mandala itu. Nah, tapi ada saat-saat Bung Karno boleh keluar lah gitu, tapi sangat jarang. Tapi terutama Bung Karno diperbolehkan keluar dari rumah tahanan itu. Iya. Ketika misalnya saudara-saudara kakak-kakak saya harus nikah atau apa, karena akad nikahnya di ruang ini nih. Semua anak Bung Karno dari Bu Fat ini ya, di sini. Kedua Mas Guntur, kan Oke. nikahnya Mas Guntur di tempat wanitanya dong, istrinya dong di Bandung. Iya. Tapi istilahnya kalau Jawa tuh ngunduh mantu Di sini. Bu Mega, Bu Sukma, Mas Guntur. di tempat Rahma. kamu berdiri nih. Di sini semuanya. Iya, nikahnya. Dan ini lukisan Mas Guru. Iya, karya saya. Dan pemirsa, kalau Anda melihat sebelah sini, ini adalah rumah tua. Sebelah sini juga sebenarnya rumah tua juga, cuma sempat direnovasi Mas Guru ini ya. Iya, tapi sekarang lagi perlu direnovasi lagi. Renovasi lagi. Tapi Dan ini satu kesatuan dalam gaya dan pernah mendapat hadiah. gentengnya juga satu kesatuannya. Iya, dan dapat penghargaan cagar budaya. Iya. Tapi yang tempat kita berdiri saat ini, ini adalah objek sengketa yang saat ini di pengadilan dimenangkan oleh pihak Ibu Susi, betul ya? Dan Mas Guru harus segera meninggalkan rumah yang kita tempat berdiri ini, betul Mas Guru? Betul. Itu putusannya. Saya masuk di situ sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Mas Guru soalnya. Ya, karena awal dari sengketa itu sebetulnya bukan urusan saya mau jual rumah,
itu saya berkata pada namanya Swantara, itu adalah suaminya Susi. Iya. Saya mengatakan sampai kapanpun saya tidak akan menjual rumah ini. Ya, baik yang di belakang maupun di depan. Karena ini terutama di depan itu benar-benar benda bersejarah, dan ini banyak tempat menampung peninggalan-peninggalan baik dari Bung Karno maupun Ibu Fatmawati. Dan saya pun juga sampai saya punya koleksi buku yang puluhan ribu judul, dan di antara koleksi itu juga ada koleksinya dari Bung Karno. Bahkan ada koleksi dari saya kumpulkan dari Haji Agus Salim, ya, dan sebagian sedikit dari Adam Malik di sini perpustakaan. Tapi kalau pertanyaan begini, kalau tidak pernah terbayangkan, iya, tapi kenapa kemudian sampai ada akte jual beli? Saya ingin dengar dulu dari Mas Guru. Kenapa sampai ada akte jual beli yang akhirnya berpindah kepemilikan hak, berpindah hak? Saya rasa lebih baik kita menerangkan ini saya dalam hal ini pengacara atau ahli hukum. Saya dalam hal ini saya tunjuk Pak Bernard, dan pengacara saya adalah Pak Sembilan Petrus. Waktu itu kan kalau nggak salah hutangnya 35 miliar, betul ya? Iya. Dengan bunga dan lain sebagainya. Mas Guru mau melunasi pada waktu itu tahun 2011 kalau tidak salah. Tapi kemudian yang bersangkutan justru malah menawarkan AJB. Itu yang terjadi. Ya, dan Mas waktu Guru itu urusannya saya hanya pada Swantara. Oke. Terus berpindah sama Susi, itu yang baru ke tahun belakangan juga. Setelah ada penandatanganan bahwa Susi itu adalah istrinya Swantara. Iya. Jadi sebetulnya nggak tahu dalam waktu itu. pikiran saya, urusan saya adalah saya utang sama orang, bukan soal saya menjual properti saya, bukan utang. Dan utang itu sudah sanggup saya mau lunasi. Ini pertanyaan penting. Sudah mau dilunasi. Tapi pada waktu itu kenapa ada AJB? Karena pada waktu itu Mas Guru nggak tahu kalau seandainya dalam posisi, kalau seandainya saya tanda tangan AJB akan terjadi seperti ini sampai hari ini. Iya, betul. Akan berpindah kepemilikan dan sebagainya. Iya. Tidak terbayang seperti itu. Pokoknya waktu itu ya saya minta tenggat waktu lagi, tapi dia memberikan persyaratan bikin AJB ya Mas Guru karena ketidaktahuan menandatangani. Begitu? Boleh saya katakan seperti itu? Iya, karena itu juga Nggak ada yang mendampingi waktu itu Mas Guru dari notaris? tidak ada, justru nggak ada. Nggak ada yang ahli di situ. Dan buat saya, cara hidup saya adalah cara hidup spiritual. Di situ pesan spiritual adalah harus selalu berbuat baik pada semua makhluk ciptaan Tuhan, harus berbaik sangka pada semua orang. Dan saya tidak lupa, itu juga ajaran dari orang tua saya kepada seluruh bangsa ini, bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila. Semua warga negara Republik Indonesia itu harus kita anggap saudara. Maka kalau dalam pidato-pidato kan selalu saudara-saudara sebangsa. Nah, saya pikir ya gitulah, kayak saya pinjam uang sama Aiman gitu. Ya di pikiran saya itu utang akan saya bayar dan sebagainya gitu. Soal AJB itu, Nah, kok tahu bisa ke sana-sana. jadi waktu ada AJB itu, apa yang ada di benak Mas Guru? Ya saya pikir itu hanya semacam formalitas lah dalam hal soal pinjam meminjam. Sebelum AJB itu kan perikatannya adalah melalui PPJB. Nah, saya pikir ya karena ini menyangkut uang besar, memang aturannya demikianlah secara hukum itu. Yang jelas waktu itu Mas Guru tidak didampingi oleh orang yang mengerti soal itu. Betul. Dan Mas Guru berprasangka baik bahwa ini ya urusan utang piutang, AJB pun terkait dengan utang piutang, tidak ada hal-hal yang akan mengkhawatirkan di kemudian hari sampai kemudian berpindah hak dan lain sebagainya. Iya, dan prinsip saya adalah memang itu diajarkan dari segala segi bahwa ya saya ini orang berutang, ya utang harus dibayar. Ya. Dan saya sanggup waktu itu untuk melakukan itu. Dan memang mau dibayar lunas waktu itu. Iya. Dengan bunganya berapa? Kan 35 miliar. 4,5%.
per bulan. Oke. Kalau nggak Per bulan. Jadi 35 miliar mungkin sekitar 40-an miliar itu kalau dilunasi pada tahun 2011 kurang lebih ya. 40. Ya, bisa. Ya, Oke, kurang lebih. besar sekali bunganya. Lalu kemudian sudah ada uang waktu itu, tapi karena sudah ternyata ada AJB yang bersangkutan. Nah, sebelumnya itu aja saya udah hubungin Suantara gitu. Iya. Selain di telepon dia apa dicari juga melalui surat gitu. Tidak merespon. Ya, Karena AJB-nya sudah ada waktu itu, sudah yang diberikan. kemudian ada AJB-nya. Oh, jadi waktu pas minta tenggat waktu, dibikinlah AJB. Setelah tenggat waktunya habis, mau melunasi, ditelepon berkali-kali, tidak merespons. Baru kemudian sempat merespons, tapi kemudian tidak mau membatalkan AJB itu, dan Mereka nganggap saya sudah menjual rumah ini. Padahal saya secara lisan di depan Suantara Iya. namanya, saya bilang sampai kapanpun saya tidak pernah akan menjual rumah ini. Karena rumah ini adalah peninggalan sejarah, dan kedua adalah yang rumah belakang ini yang namanya Wisma Indrakusuma ini adalah juga fungsinya tempat menampung benda-benda peninggalan sejarah dari Bung Karno dan Ibu Fatmawati.